dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Andri Rizko Yulianto dan yang saya hormati teman-teman saya. Perkenalkan, saya Tiara Sani sebagai moderator dan rekan-rekan saya, Fitria Rosa dan Severeka. Kami akan mempresentasikan metode Simplok maksimum. Metode Simplek. Metode Simplek adalah suatu prosedur aljabar yang bukan secara grafik untuk mencari nilai optimal dari fungsi tujuan dalam masalah optimasi yang terkendala. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu per satu dengan cara perhitungan iteratif. Ciri-ciri metode Simplek. 1. Semua kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. 2. Semua variabel non-negatif. 3. Fungsi tujuan dapat memaksimumkan atau meminimumkan. Langkah-langkah menentukan nilai optimum. Langkah 1. Membuat permodelan dengan A. Menentukan variabel bebas, B. Menentukan batasan-batasan, C. Menentukan fungsi tujuan. Langkah 2. Menentukan slack atau surplus. Langkah 3. Membuat tabel literasi. Langkah 4. Menentukan pivot kolom dengan mencari nilai fungsi tujuan dalam kurung Z terkecil. Langkah 5. Mencari pivot number dengan cara membagi kolom. Langkah 6. Melakukan literasi pada pivot kolom sehingga nilai pivot kolom menjadi 1. Selanjutnya akan dibacakan dengan Fitria Rosa. Selanjutnya yaitu contoh kasus memaksimalkan. Di sini contoh kasusnya yaitu Bayu Furniture memproduksi 2 jenis produk, yaitu meja dan kursi, yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Alokasi waktu untuk memproses finishing adalah 48 jam kerja. Berapakah jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal? Di sini kita lihat ada meja itu perakitannya 4 jam, finishingnya 2 jam, labanya 80 per unit. Kursi perakitannya 2 jam, finishingnya 4 jam, labanya 60.000 per unit. Dan angka 1, variabel bebas. X1 sama dengan banyaknya meja, X2 sama dengan banyaknya kursi. Fungsi tujuan, Z maksimal sama dengan 8X1 ditambah 6X2. Batasan 4X1 ditambah 2X2 lebih kurang dari 60, kurang dari sama dengan 60. 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 48. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya langkah kedua yaitu menambahkan slack berupa S1, S2, dan sebagai berikutnya. Untuk menjadikan persamaan bertanda sama dengan 4X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 60. 2X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 48. Min 8, min 6X2 ditambah Z sama dengan 0. Selanjutnya langkah ketiga yaitu initial visible basic solution. Variabel basis S1 sama dengan 60, S2 sama dengan 40, Z sama dengan 0. Variabel non basis X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Variabel basis dapat dilihat dari tabel yang kolomnya membentuk matriks identitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sevira Eka. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah 4 dan 5. Langkah 4, kita harus menentukan pivot kolom dengan mencari nilai fungsi Z terkecil. Di situ ada tabel langkah kelima.
kita menentukan kolom pivot sebagai variabel masuk. Next. Selanjutnya langkah ke-6 kita melakukan iterasi pada pivot kolom sehingga nilai pivot kolom menjadi 1. Next. Tiara mute, Tiara. Setelah langkah 6 ada langkah 7, yaitu kita mengadakan baris pivot baru dengan Z terkecil. Selanjutnya, langkah 8, yaitu dalam langkah ini menggunakan sistem OB bisa dilihat dengan tabel berikut. Next. Maka diperoleh X sama dengan 12 dan X2 sama dengan 6. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan metode simplex, perusahaan dapat memproduksi meja sebanyak 12 buah dan kursi sebanyak 6 buah, sehingga mendapat penghasilan jet maksimal sama dengan 80.000 X1 ditambah 60.000 X2 sama dengan 80.000 dikali 12 ditambah 60.000 dikali 6, hasilnya 960.000 ditambah 360.000, hasilnya 1.320.000 rupiah. Suara, Ra. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.